Mazmur pasal yang ke-49 ayat 13, 14, dan 15. Begini firman Tuhan. Mazmur 49 ayat 13, 14, dan 15. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku selah. Saudara-saudara, sekarang ini anak-anak diajar untuk percaya diri. Ilmu jiwa juga menekankan bahwa orang perlu untuk percaya diri, percaya pada dirinya sendiri. Dulu ada satu jemaat yang bilang, iya katanya, saya selalu tekankan kepada anak-anak saya untuk selalu bilang, aku bisa, dan nyatanya dia memang bisa katanya. Ya saudara-saudara, dunia memang mengajarkan kita untuk percaya diri, untuk pede. Orang yang pede nggak tergantung pada siapa-siapa, dia bisa. Tapi saudara-saudara, kita mesti pandang kehidupan kita ini dari sudut iman. Nyanyian-nyanyian yang tadi saudara nyanyikan sebenarnya menyatakan bahwa kita ini tidak pede di luar Tuhan. Ya, bahwa kita ini hanya pede di dalam Tuhan. Tapi apa iya? Nah, ini malam ini mari kita bahas ya saudara-saudara ya. Kita nyanyi memang tadi nyanyian yang terakhir tadi ku menang bersama, ku menang dan seterusnya bersama dengan Tuhan. Kalau nggak bersama dengan Tuhan, nggak menang. Tapi apa iya? Memang kita punya kehidupan yang seperti itu, ya. Apa iya kita memang punya kehidupan yang seperti itu, yang hanya bergantung kepada Tuhan, bukan independen, ya, tapi dependent, bergantung kepada Tuhan. Apa iya memang seperti itu, saudara-saudara? Seringkali yang kita nyanyikan dan yang kita lakukan, saya katakan kita ya, kalau kita itu saya dan saudara, ya, kita itu aku dan kamu. Apa yang kita nyanyikan seringkali beda dengan yang kita lakukan. Apa memang kita sadar bahwa kita memang hanya bergantung kepada Tuhan, atau sebetulnya enggak diomongkan tapi dilakukan. Sebetulnya kita itu pede, percaya pada diri sendiri. Begini saudara-saudara, orang yang lemah, orang yang tahu dirinya lemah, biasanya enggak pede. Tapi jerat bagi orang yang lemah adalah berharap pada manusia, mengandalkan manusia. Udah jangan takut, saya kenal sama wali kota. Udah jangan takut, saya gini ya. Mengandalkan manusia, bla 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 bla. Pokoknya mengandalkan manusia yang lemah. Tapi sebaliknya, orang yang merasa dirinya kuat, mampu, apa memang dia apa maksud saya gini, kalau saya merasa diri saya mampu, apakah saya ini tidak pede? Ketahuannya pede apa enggaknya itu gini saudara. Salah satu tolok ukur yang gampang. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, mau melakukan sesuatu, kita berdoa enggak? Kita berdoa enggak? Pagi hari, kita berdoa enggak? Minta tuntunan Tuhan. Saya katakan minta tuntunan Tuhan, karena biasanya kita pagi hari memang berdoa, tapi minta berkat.
Tapi saya maksudkan kalau pagi doa, minta tuntunan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa. Apa kita berdoa seperti itu pada pagi hari? Saudara-saudara, dari cara kita, dari kehidupan doa kita bisa menilai diri kita ini sebetulnya bergantung pada Tuhan atau percaya pada diri sendiri. Ah gitu aja gampang bisa. Ah gitu aja gampang bisa. Ya, saya pernah beberapa kali membaca postingan yang bilang gini, kalau perkara kecil nggak usah minta sama Tuhan, mintalah perkara besar. Kenapa? Kalau perkara kecil bisa aku nggak usah ditolong Tuhan. Ya, kalau perkara kecil aku bisa nggak usah ditolong Tuhan. Kalau hal yang besar kita perlu ditolong Tuhan, lalu kita bilang ada mujizat. Ya, kalau yang kecil apa kita minta pertolongan Tuhan? Ya saudara, kadang-kadang kita itu ambil apa ya, memilah-milah kehidupan kita, hal yang bisa kulakukan sendiri dan hal yang aku perlu pertolongan Tuhan. Saudara, harusnya semua hal kita perlu pertolongan Tuhan. Kalau enggak, kita akan melakukan kesalahan. Kalau enggak, kita akan mengalami kegagalan yang tidak perlu. Nah, gini contoh ya. Tadi pagi saya itu bangun tidur habis doa, saya biasa selalu sarapan pagi. Nah di meja makan istri saya bilang, "Pak, itu tadi kuncinya putus." "Kunci apa?" Dia bilang, saya nggak nanya, saya diem aja. Kalau orang ngomong lapor biasanya saya diem aja. Dia bilang kunci pintu kasa. Saya diem aja, saya tidak bisa bayangkan apa-apa, ya saya nggak jawab. Saya nggak jawab, tak diemin aja. Kadang-kadang orang kalau ngomong sama saya itu dipikir saya itu nggak nganggep. Padahal kalau saya diem aja itu lagi mikir, nggak tahu jawabannya. Selesai makan saya lihat, oh gampang. Ya, saya lihat, oh gampang gitu. Tapi gampangnya itu membuat jadi sulit. Ya, oh gampang gitu. Saya lihat, oh ini masalah sepele lah, masalah gampang. Tapi ini membuat jadi sulit. Siangnya baru saya sadar, iya ya. Tadi pagi saya terlalu pede, gampang. Memang seharusnya gampang kalau berdoa. Tapi karena saya bilang, oh gampang tak copot. Tak copot itu silindernya itu. Silindernya copot, terus cukit-cukit keluar, lah selesai. Tapi masang silindernya lagi, kan tangan saya sudah gemeter. Tangan saya sudah gemeter, sudah nggak seperti dulu. Masukkan baut itu lepas lagi, kapok. Ya, kapok gitu ya. Sudah, hal-hal sepele kita perlu pikirkan. Ya, kita perlu pikirkan baik-baik. Di sini di dalam Mazmur pasal 49 itu dikatakan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, dia menuju kemalangan. Ya, menuju kegagalan, menuju kehancuran. Perkara sepele pun bisa menghancurkan kalau kita percaya pada diri sendiri, pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri, tidak butuh Tuhan. Ya mosok gitu aja mesti tanya Tuhan, masuk gitu aja mesti berdoa, Tuhan capek kalau semua orang hal-hal sepele mesti tanya Tuhan. Ya ada hal yang saudara nggak perlu tanya Tuhan karena sudah tahu lampu merah nggak usah tanya Tuhan ini boleh berhenti enggak ya gitu ya, ya konyol gitu ya, toh, ya konyol gitu ya. Tapi ada hal yang kita hadapi dan saudara harus berpikir setiap hari ada saja perkara kecil, perkara besar yang kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Yang harus kita hadapi bersama Tuhan. Dan itu ketaranya kita tuh mau berdoa apa enggak gitu loh. Dari kehidupan doa kita. Ya, dari kehidupan doa kita. Orang yang nggak pernah berdoa biasanya memang selalu pede. Aku bisa. Aku bisa. Terlalu pede. Saudara, dan itu untuk menjadi orang yang seperti itu tidak perlu orang yang hebat-hebat. Ya, saya pernah cerita ya, saya di pedalaman Kalimantan bertemu dengan seorang guru di pedalaman, ya beda sama guru di kota ya. Beda sama guru di kota, ngomong-ngomong,
Bapak gampang ini bilang, aduh Pak, ya kalau saya suruh doa enggak mau saya. Kenapa? Saya bilang, kenapa Pak? Kok gitu aja saya enggak bisa, mesti minta tolong Tuhan. Kok gitu aja saya nggak bisa, mesti minta tolong Tuhan. Jadi saya jarang berdoa katanya. Wah, Pak Gampang, hidup itu tidak gampang, saya bilangnya. Meskipun namamu Pak Gampang, hidup itu tidak gampang. Ada banyak hal yang kau tidak ketahui sedang menanti di depan. Mesti doa, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat pada satu orang, Musa. Musa. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Gak heran, wong dia anak dari putri Firaun. Firaun yang takhta pada waktu Musa umur 20 tahun itu, ya mestinya saudaranya dia saja, saudara angkat ya, saudara angkat, terpandang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, anaknya putri Firaun, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Gak butuh bantuan. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu dia umur 40 tahun dia sudah pergi dari negeri Mesir. Dia datang ke Mesir, orang masih segan pada Musa. Dia dipandang sebagai orang yang figur yang terhormat. Kenapa? Putra, anak laki-laki dari putri Firaun. Kemungkinan besar dia itu saudaranya Firaun yang memerintah. Saudara tirinya Firaun yang memerintah pada waktu itu. Kenapa saya bilang gitu? Coba saudara baca saja dalam kitab Keluaran pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musa ini bludas-bludus saja masuk istana Mesir itu. Tidak ada yang berani melarang Musa masuk istana Mesir. Coba saudara masuk mana namanya, kantor balai kota, belum apa-apa sudah cegat dulu sama satpam. Sama petugas yang ada di depan itu. Ada perlu apa, namanya apa, KTP-nya mana. Musa ini bludas-bludus saja masuk istana Mesir. Bludas-bludus saja ketemu Firaun. Kalau dia bukan orang yang terhormat dan berkuasa, memiliki kuasa, ya dia nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 tadi dikatakan, dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir, berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saya pikir orang Israel itu rata-rata pintar-pintar, saudara, jenius. Ya, rata-rata jenius. Orang paling pintar di dunia itu orang Israel, orang Yahudi. Musa itu orang Israel. Pastilah dia diajar segala hikmat orang Mesir, dia dengan cepat menyerapnya. Dia juga dengan cepat menguasainya. Sehingga dikatakan tadi, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Cukup alasan untuk Musa pede. Dan dia bukan cuma punya kekuatan, punya kepintaran, punya kemampuan, tapi dia punya visi. Visinya apa? Membebaskan bangsanya orang Israel. Dia kan anak angkatnya putri Firaun, tapi dia kan orang Israel. Dia punya visi untuk melepaskan orang Israel. Bisa enggak? Mestinya dia pikir, ini aku bisa. Aku bisa. Aku punya kekuatan, aku punya kekuasaan. Orang segan terhadap aku. Dan dia melakukannya. Dan dia melakukannya di umur 40 tahun, dia datang ke tempat bangsanya, orang Israel diperbudak, bangsanya diperbudak, dan dia melihat orang Israel lagi dipukuli oleh orang Mesir, dan dia bunuh orang Mesir itu. Saudara-saudara, saya pikir ya,
dengan kedudukannya sebagai pangeran di Mesir, dia bunuh orang Mesir juga nggak ada masalah. Tapi aneh, hari itu dia ketakutan. Pada waktu ketahuan bahwa dia membunuh orang Mesir, dia ketakutan dan dia kabur. Visinya gagal. Padahal dia mampu. Dia mampu. Dia mampu. Saudara-saudara, untuk urusan dunia, orang tidak kenal Tuhan, memang ya pede. Tapi untuk urusan Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan, segala segi kehidupan kita ini adalah urusan Tuhan. Enggak boleh pede, saudara. Kalau enggak jadinya kayak Musa. Dari seorang pangeran di tanah Mesir, dia menjadi buronan. Sudah buronan dia menjadi gembala domba 40 tahun. Kok lama pisan? Ya, setelah 40 tahun baru Tuhan mendapatkan Musa. Kenapa, saudara-saudara? Musa harus dihancurkan. Musa harus dihancurkan. Dia tadinya merasa, aku ini adalah, apa ya, aku adalah apa-apa gitu. Pangeran Mesir, pinter, ya, punya kekuatan, punya kuasa, aku ini apa-apa. Orang harus memperhitungkan aku. Nah, di dalam Tuhan, itu enggak kepake, saudara. Itu enggak kepake. Kecakapan, kepinteran, ijazah, pangkat kita itu enggak kepake di dalam urusan dengan Tuhan. Musa itu akhirnya jadi gembala domba. Saudara-saudara, 40 tahun. Selama 40 tahun dia direndahkan. Dia direndahkan. Sehingga dia sampai pada kesimpulan, aku ini bukan apa-apa. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini enggak bisa apa-apa. Ya, sampailah dia pada satu kesimpulan bahwa tidak bisa, bahwa saya tidak bisa. Memang bertentangan dengan dunia. Kalau dunia bilang, kamu harus bilang, aku bisa. Tapi di dalam Tuhan kita harus tergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita enggak bisa. Dan itulah Musa. Selama 40 tahun dari seorang pangeran Mesir merosot, makin lama makin tua juga. Ya, dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan, aku mah bukan apa-apa. Nah. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Saudara-saudara, dan pada saat itulah Tuhan mendatangi Musa. Selama orang merasa dirinya mampu, selama itu Tuhan jauh. Selama itu Tuhan jauh. Tujuannya sih benar. Musa membebaskan orang Israel kan tujuannya benar. Dia merasa mampu dan Tuhan tinggal jauh-jauh saja. Tuhan bilang, coba aku lihat kamu bisa apa. Ternyata memang enggak bisa apa-apa. Meskipun dia seorang pangeran. Dan biasanya di zaman dulu pangeran itu juga seorang panglima perang. Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Itu sebabnya nyanyian saudara tadi bagus sekali. Ku menang bersamamu Tuhan. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Ku menang bersamamu Tuhan. Tanpa Tuhan hal yang sepele pun bisa menjegal kita. Tanpa Tuhan hal yang sepele pun bisa menghancurkan kita. Seperti tadi dikatakan di dalam Mazmur pasal 49 ayat 13 dan seterusnya tadi dikatakan, jalan orang yang percaya kepada dirinya sendiri adalah kehancuran. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hancur, saudara. Tuhan bilang kamu kepala bukan ekor, iya kan? Sudah sering dengar toh. Tapi bagaimana kita jadi kepala dan tidak jadi ekor? Bergantung pada Tuhan. Sadar. Musa setelah umur 80 dia baru sadar. Iya ya, aku ini bukan apa-apa. Kepintaran militerku bukan apa-apa.
hikmatku bukan apa-apa. Kedudukanku sebagai pangeran Mesir bukan apa-apa. Nyatanya sekarang jadi gembala domba. Kekayaanku bukan apa-apa. Kepinteranku bukan apa-apa. Mari saudara belajarlah untuk mempunyai kehidupan yang tergantung pada Tuhan. Saya menyimpang. Dosa pertama itu kenapa sih? Hawa makan apel. Enggak, bukan makan apel. Makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi saudara mesti lihat di motivasinya apa? Untuk hidup tidak tergantung pada Tuhan. Menjadi seperti Tuhan artinya hidup tidak tergantung pada Tuhan. Saudara, dan itu menjadi ciri manusia sampai sekarang. Apalagi orang-orang pintar zaman sekarang ya. Oh, anak harus dididik untuk pede. Untuk pede. Aku bisa. Saudara, itu sudah menyebabkan kekacauan makin menjadi sekarang ini. Kita perlu, saudara-saudara ya, kita perlu mengembangkan sikap seperti Musa. Setelah dia mengalami kegagalan, dia bilang, aku bukan apa-apa. Masa Musa bukan apa-apa? Iya, kata Musa, aku bukan apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Tadinya dengan pede, dia bertindak untuk membebaskan bangsanya. Gagal. Setelah dia bilang, iya aku bukan apa-apa ya. Tuhan bilang, ini waktunya Musa. Ini waktumu Musa untuk aku utus membebaskan orang Israel, membebaskan bangsamu. Ini waktunya aku mengutus kamu untuk melakukan perkara yang besar. Dan di dalam Keluaran pasal ketiga dikatakan Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dalam belukar yang menyala-nyala, tapi belukarnya tidak terbakar. Dan Musa datang dan Tuhan bicara kepada Musa, ya, kamu pergi ke Mesir, bebaskan bangsamu. Kali ini saudara, Musa betul-betul tidak pede. Dia bilang, Tuhan, aku ini siapa sih? Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Dan perkataan Musa bahwa dia tidak mampu itu memang dari dasar hati yang tulus. Bahwa dia tidak mampu. Bukan seperti orang sekarang kalau disuruh melayani nggak mau, saya nggak bisa, padahal malas. Padahal malas mau melayani itu bukan karena nggak bisa, tapi karena malas. Tapi kalau Musa masalahnya bukan malas, tapi karena dia memang kerasa, aku ini bukan apa-apa. Manusia sehebat apapun, dia bukan apa-apa. Sepinter apapun, dia bukan apa-apa. Satu kali, ya saya kan tidak bodoh saudara. Kalau bodoh nggak jadi dokter ya toh. Nah, saya pikir saya itu tidak bodoh. Tapi satu kali Tuhan tunjukkan pada saya bahwa yang saya pikirkan itu adalah bodoh. Saya perdarahan di otak. Saya perdarahan otak ini banyak sekali di sini. Saya dalam keadaan setengah sadar dan habis ini kalau saya hidup saya blow on. Perdarahan di otak. Ya, kalau saya hidup saya blow on. Saya nggak bakal bisa jalan, ada di kursi roda. Dan baru saya sadar, iya ya, iya. Bukan apa-apa. Pencapaian apapun yang bisa kita lakukan itu tidak ada artinya. Aku itu tidak ada apa-apanya. Dan itu harus menjadi satu kesadaran sehingga seperti Musa dia bilang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Dan perhatikan apa kata Tuhan kepada Musa. Dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Ya, Tuhan tidak bilang gini, lah ya Musa, kamu itu kan pinter, sudah dididik dalam hikmat orang Mesir. Kamu itu kan kedudukannya tinggi, wong kamu itu pangeran di Mesir. Kamu itu dihormati di Mesir, kok kamu bilang kamu bukan apa-apa sih? Tuhan tidak bilang gitu loh.
Tuhan tidak bilang gitu. Baca aja di Alkitab. Tuhan tidak pernah nyebut pencapaian Musa, kecerdasan Musa, ketangguhan Musa, Tuhan tidak pernah sebut. Tapi hari itu Tuhan bilang gini kepada Musa, sudah, yang di tanganmu apa? Tongkat. Ya udah pergi dengan tongkat itu gitu. Kan tongkat di tangan Musa itu, tadinya tongkat gembala itu, kata Tuhan, pergilah dengan tongkat itu. Dan tongkat itu kemudian disebut sebagai tongkat Allah. Tuhan tidak bilang soal kepintaran Musa memimpin tentara. Musa itu pintar memimpin tentara, saudara. Iya, buktinya apa gitu? Dia membebas orang Israel keluar dari Mesir, itu budak. Yosua itu apa? Budak. Yosua itu budak. Tapi dalam waktu 2-3 minggu di tangan Musa, dia menjadi komandan tentara yang mengalahkan orang Amalek. Dapat dari mana ilmunya? Ya dari Musa. Ya dari Musa. Tapi saudara-saudara, waktu Tuhan mengutus Musa, Tuhan bilang, sudahlah kamu kan dengan hikmatmu, dengan kedudukanmu, sudah kamu bisa aku menyertai kamu. Enggak, saudara. Tuhan bilang gini, sekarang yang di tanganmu apa? Tongkat. Tongkat. Saudara baca nanti ya, karena ini pembaca-pembaca Abba ya, saudara baca, tongkat itu kemudian disebut tongkat Allah. Apa yang ada di tangan saudara? Adalah apa yang Tuhan taruh di tanganmu. Tongkat itu apa gunanya? Tapi dengan tongkat itu, Musa membinasakan seluruh tentara Mesir. Ya kan? Waktu sampai di tepi laut Teberau, Tuhan bilang, Musa angkat tongkat itu, laut itu terbelah. Musa dan orang Israel menyeberang. Orang Mesir dengan tentaranya naik kereta kuda naik masuk juga ke laut, ke jalan yang dibuka oleh Musa. Tapi kemudian Tuhan bilang kepada Musa, sekarang angkat tongkat itu dan air kembali. Seluruh tentara Mesir binasa. Hanya dengan satu tongkat, tapi tongkat Allah. Saudara-saudara, apa yang dikaruniakan Tuhan kepada saudara? Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Jangan dianggap sepele. Jangan malas-malas bertindak, melaksanakan sesuatu dengan apa yang ditaruh Tuhan di tangan saudara. Ada mujizat di situ. Ada mujizat di situ. Berkali-kali dalam Alkitab selalu ditanya, pada waktu Tuhan mau bekerja, mengadakan mujizat, pertolongan kepada seseorang, kamu punya apa? Apa yang ada padamu? Itu adalah apa yang Tuhan taruh di tangan dia. Janda di Sarfat, tepung sedikit. Janda seorang nabi yang kelilit hutang, aneh, nabi kelilit hutang, orang Kristen tidak boleh hutang. Nabi kelilit hutang. Janda itu, Elisa tanya, kamu yang ada di tanganmu apa? Minyak sedikit. Itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada janda itu. Yang sedikit yang saudara punya, seperti tongkat Musa, itu adalah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bertindaklah di dalam pimpinan Tuhan. Jangan pernah bilang, aku bisa. Tapi bertindaklah selalu dalam pimpinan Tuhan. Memakai apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Masing-masing kita, kepada masing-masing kita, Tuhan mempercayakan sesuatu kan? Ada yang saudara tidak menganggapnya sebagai kepercayaan dari Tuhan, tapi adalah Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Dipercayakan kepada saudara. Ya, dipercayakan kepada saudara. Yang dengan itu, kalau saudara bertindak bersama dengan Tuhan, ada mujizat. Kalimat saya susah dimengerti. Apa yang ada pada saudara sekarang, itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Seperti tongkat Musa.
Kalau saudara menyadari aku bukan apa-apa, lihat apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan bilang, bertindak dengan apa yang kupercayakan kepadamu. Ya Tuhan, saya cuma bisa bikin, Endang bikin apa ya? Risoles. Tuhan, saya cuma bisa bikin risoles. Bikin risoles. Kurang lebih gitu. Ya, jangan mengabaikan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dengan tongkat Musa terjadi kemenangan besar. Kenapa? Karena tongkat gembala itu tadinya, yang disebut tongkat Allah, kemudian itu tadinya tongkat gembala. Tongkat gembala itu kemudian dipegang oleh Tuhan dan menjadi tongkat Allah. Bisa masak, masak. Bisa apa ya? Sudah, tidak ada di antara kita yang tidak bisa sesuatu. Pandang itu sebagai kepercayaan Tuhan kepada saudara. Pandang itu sebagai tongkat Musa dan camkan. Aku tidak bisa apa-apa kalau tidak bersama dengan Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa kalau tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, Musa berubah. Dari seorang yang tadinya bilang, aku mampu, dia kemudian bilang, aku tidak mampu. Di dalam kitab Keluaran pasal 32 dan 33, Tuhan marah kepada orang Israel, karena orang Israel menyembah berhala. Dan kemudian Tuhan bilang kepada Musa, kamu berangkat, tapi aku tidak mau menyertai kamu. Jadi kamu pergi aja, diperintahkan oleh Tuhan. Kamu berangkat, tapi aku tidak akan bersama dengan kamu. Maka jawaban Musa dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jikalau bukan engkau, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa artinya? Artinya Musa bilang gini, Tuhan, meskipun engkau yang nyuruh, tapi kalau engkau nak memimpin, aku juga tidak bisa. Aku tidak bisa. Harus engkau yang memimpin. Harus engkau yang memimpin. Harus engkau yang memimpin. Mari saudara, hidup sekarang ini kan tidak mudah. Tidak mudah. Ya betul-betul tidak mudah lah. Hidup sekarang tidak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan, selama saudara percayanya pada Tuhan, bukan percaya pada diri sendiri, yang tidak mudah ini bisa dilewati. Yang tidak mudah ini bisa diatasi. Perkara ajaib akan terjadi. Ya. Tapi perlu tindakan yang benar dari kita. Bergantunglah pada Tuhan. Hanya bergantung pada Tuhan. Setiap pagi mulailah dengan Tuhan. Kalau engkau tidak memimpin saya tidak berani melewati hari ini. Pimpin saya Tuhan. Saya tidak berani Tuhan melewati hari ini. Tanpa engkau memimpin saya. Pimpinlah saya Tuhan. Untuk melakukan yang benar sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pencapaian hari ini adalah karena engkau memimpinku. Karena kasih setiamu kau curahkan dalam kehidupanku. Dan saudara, di dalam Mazmur pasal 49 tadi dikatakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-13-14 diceritakan tentang orang yang percaya pada dirinya sendiri menuju kepada kehancuran. Tapi penulis Mazmur ini percayanya
kepada Tuhan dan dia bilang begini, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, sebab dia akan mengangkat aku, dia akan menarik aku. Jadi hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ya, keadaan tidak menjanjikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Keadaan menjanjikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Diperlakukan tidak adil, hadapi bersama dengan Tuhan. Dipromosikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Kan kita seringnya gini, kalau susah hadapi bersama Tuhan, kalau dipromosikan lupa Tuhan. Dipromosikan, hadapi bersama dengan Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya, bentar, bilang, kelihatannya bagus, tapi saya bilang, apa itu kehendak Tuhan? Hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita melihat, wow, kelihatannya bagus, luar biasa. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Tidak tahu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan bertumbuh dengan baik. Anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Ya, meskipun sekarang cari sekolah mungkin susah, tambah susah ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Cari kerjaan susah, hadapi bersama dengan Tuhan. Dagang susah, hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi guru susah, hadapi bersama Tuhan. Jadi guru sekarang itu susah, sudah. Kalau saya dulu kecil nakal, dijewer sama guru saya, papa saya malah memarahi saya. Makanya jadi anak jangan nakal-nakal. Tapi jadi guru zaman sekarang jangan coba jewer anaknya orang ya. Saudara bakal dioncok habis-habisan sama orang tuanya. Jadi guru pun susah. Tapi hadapi bersama Tuhan. Sama dengan Tuhan kita bisa. Di luar Tuhan kita gagal. Ada lagu tuh ya. Bersamamu Bapa. Ya ada ya lagu itu ya. Ku lewati semua. Ya. Jangan kecil hati. Tapi juga jangan sombong, jangan pede. Tempatkan diri saudara di tangan Tuhan. Saudara bisa lihat, minggu depan kehidupan saudara juga sudah beda. Malam ini juga sudah akan beda. Memandang kehidupan dengan berbeda, akibatnya juga berbeda. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita nyanyikan nyanyian tadi ya. Bersamamu Tuhan. Saya udah hafal loh ya. Puput yang hafal ya. Saudara sakit, hadapi